Terus ID-nya nanti boleh dicek ya, nama-nama pesertanya. Kalau International Diamond-nya kalau mesti diganti atau bisa jadi belum tahu cara mengganti nama, rename, nanti ID bisa bantu. Dibantu. Oke, kita lagi dulu Facebook Live. Oke, saya minta teman-teman untuk mic-nya di mute ya. Coba bisa di mute mic-nya. Mic-nya di mute semua. Ini saya mute-nya saya matiin ya, biar kita fokus ke pembicara. Nah, yang co-host nanti mic-nya masih bisa dinyalain ya. Jadi kalau ada info-info yang saya lupa ngasih tahu, mungkin bisa dibantu. Oke, apa kabar semuanya? Selamat malam. Selamat jumpa di acara Winners Knowledge kita pada bulan Januari ini, tahun 2021. Ini adalah training yang kita jalankan di awal bulan, dan biasanya training ini kita buat setiap 3 bulan sekali. Jadi nanti setiap 3 bulan ada mitra-mitra baru dari teman-teman ya, bisa diundang lagi untuk ikut training ini. Ini sebagai fondasi sebenarnya basic daripada mitra-mitra for life untuk menjalankan bisnis. Dan training ini memang dibuat disupport oleh support system kita Winners International Diamond, yang materinya sudah dibuat oleh para leader-leader kita dan terutama para platinum ya, Bapak Sadik Din dan Ibu Sheridin materinya. Kemudian oleh para gold juga ya di sharing. Jadi ini luar biasa materinya, sudah terbukti melahirkan banyak leader-leader di support system Winner Internasional. Dan yang memberikan training ini selama 5 hari ke depan juga mereka yang sudah terbukti ya, yang sudah mendapatkan peringkat, dan bisnisnya juga luar biasa. Dan orang-orang ini teman-teman saya harapkan bisa dapatkan ilmu banyak dari mereka. Oke. Oke, ini sudah live ya Facebook. Oke, Facebook sudah live. Sekarang kita set dulu ke speaker view. Oh, ini galeri nih. Oh, set ke speaker. Speaker ya. Oke, saya minta tunggu, ini pada bicaranya mestinya ke sini. Oke. Tunggu ini galeri dulu. Iya, cek dulu. Oke, teman-teman, kita mulai ya. Oke, pembicara kita pada hari ini beliau sangat luar biasa ya. Latar belakang beliau seorang ibu rumah tangga, menjalankan bisnis bisnis for life ini bersama suaminya. Beliau dulu sebagai salah satu seorang karyawan di satu perusahaan asuransi besar ya, asuransi BUMN punya negara. Gitu. Tapi beliau baru saja pensiun atau istilahnya pensiun dini ya, dan dia memutuskan untuk berjalan atau menjalankan bisnis for life ini full time bersama suaminya. Jadi beliau di sini ingin punya waktu lebih banyak lagi bersama keluarganya, dan beliau luar biasanya mitra-mitranya juga ada di berbagai daerah ya, dan kita pengen sekali dengar sharing beliau mengenai training ini. Nah, training pertama Winners Knowledge ini adalah New Entrepreneur Orientation. Oke. Nah, sekarang beliau juga peringkatnya seorang Presidential Diamond, dan beliau juga dengan peringkat Presidential Diamond-nya pernah mendapatkan Great Escape ya, Great Escape. Jadi luar biasa sekali. Jadi nggak ada ruginya teman-teman nih belajar ilmu dari beliau. Saya yakin teman-teman juga pasti bisa seperti beliau ya, tanpa berlama-lama. Mari kita panggil Ibu Titi Budiarti. Silakan Bu Titi, kita tepuk tangan dulu teman-teman semuanya. Thank you Pak Kur. Apa kabar teman-teman? Suaraku kedengeran nggak ya? Oke Mbak, sip. Jelas ya? Oke. Oke, ya. Teman-teman, sebelum kita mulai trainingnya, boleh ya di siapin kertas sama bolpen. Udah pada siap?
Kalau belum siap, diambil dulu kertas dan bolpennya. Oke, ya, apa kabar semua? Sehat-sehat ya? Oke, teman-teman, jadi betul banget apa yang disampaikan sama Pak Kur tadi ya. Ketika ketika pensiun sebelum umur 55 itu diomongin, itu adalah sesuatu yang membanggakan sekali buat saya ya, karena memang itu cita-cita saya gitu. Jadi artinya teman-teman bisa banget ketika kita mau jalanin bisnis ini, kemudian kita mau fokus, itu bisa banget asalkan tadi ikuti sistemnya. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita mengikuti seluruh rangkaian acara yang diadakan oleh support system seperti malam ini, di mana kita mengadakan suatu training yang sangat luar biasa yang akan dimulai dari materi pertama, yaitu New Entrepreneur Orientation. Oke, udah pada siap semua ya? Bolpen dan kertas. Kita lihat di chat. Siap, siap, siap. Oke, sip. Mulai ya. Oke. Screen-nya udah keluar? Oke, udah Mbak. Sip. Sip. Jadi materi pertama dari rangkaian Winners Knowledge ini adalah, yang pertama adalah New Entrepreneur Orientation. Di hari ini kita akan bagaimana membentuk kita sebagai Mitra for Life untuk melakukan bisnis ini dengan benar. Karena teman-teman banyak sekali yang bilang bahwa saya nggak bisa, gitu kan, saya nggak tahu caranya gimana. Nah, dengan training kali ini mudah-mudahan kita semua bisa melewati itu semua ya. Oke. Nah, ketika teman-teman bergabung di For Life dan kita punya nomor ID ya, nomor ID distributor, itu teman-teman perlu diperhatikan, kita punya 3 peran di sini. Ada 3 peran yang mesti kita ketahui. Yang pertama adalah ada For Life. For Life ini perusahaan, dia itu bertanggung jawab terhadap research, produksi, kemudian produknya, kemudian pengiriman, gitu ya. Ini penting untuk teman-teman ketahui supaya pada saat nanti teman-teman ada masalah yang terkait dengan salah satu ini, kita tepat nanyanya ke siapa. Kok produk saya belum sampai, gitu ya. Itu nanyanya ke siapa, gitu. Ini kode ininya di mana sih, fungsinya apa, gitu. Itu nanyanya sama siapa. Oke. Kemudian yang berikut adalah kita punya support system. Support system ini bernama Winners International Network. Support system ini bertanggung jawab untuk memberikan hal-hal seperti seminar, tools atau alat-alat, kemudian konsultasi dan training. Gitu. Jadi apa yang teman-teman sedang hadiri sekarang, training ini adalah salah satu dari yang disajikan oleh support system kita. Dan di sini adalah kita sebagai business owner-nya, atau kita sebagai distributor for life-nya, atau sebagai entrepreneur-nya, gitu ya. Jadi kita terlibat dengan 3 hal ini terlibat, gitu ya, dan kita bermitra dengan for life, dan kita punya support dari support system bernama Winners International Network. Oke. Support system kita didirikan oleh Ibu Syaridin. Ibu Syaridin ini adalah Platinum International Diamond. Beliau adalah Platinum wanita pertama dari Asia. Kemudian grup Winners ini adalah grup support system terbesar di Asia. Kita ada di 4 negara, di Singapura, Malaysia, Indonesia, dan Brunei Darussalam. Oke. Yang berikut adalah yang diberikan oleh support system. 1, pertemuan. Pertemuan ini yang seperti tadi di awal saya sampaikan bahwa jangan pernah melewatkan setiap pertemuan. Maka pertemuan itu adalah 1 BOP. BOP itu presentasi peluang bisnis dari For Life yang diadakan setiap hari Selasa. Kemudian training-training seperti hari ini, seminar, konsultasi dan mentoring, ini penting ya teman-teman. Jadi artinya pada saat teman-teman itu mau menjalankan bisnis ini, penting sekali untuk kita menjalankan konsultasi dan mentoring. Kemudian bonding.
Bonding ini juga penting banget. Kenapa? Karena kita menjalankan suatu bisnis itu nggak bisa sendirian. Jadi kita bareng-bareng sama leader kita, kemudian sama mitra-mitra kita, dan ini harus kita tercipta suatu jalinan ya, bonding. Gitu. Oke, kemudian lagi akan diberikan apalagi webinar, yaitu training atau seminar-seminar online. Lalu apalagi yang diberikan oleh support system, kita memberikan brosur, flip chart, kemudian marketing kit, gitu ya. Jadi ini alat-alat bantu untuk kita presentasi sehingga kita lancar, gitu ya. Kemudian apalagi kita punya Facebook group yang isinya adalah informasi acara, juga rekaman-rekaman acara seperti hari ini. Lalu kita juga punya testimoni group di Telegram dan Facebook. Jadi teman-teman, pada saat teman-teman sudah bergabung, biasanya teman-teman akan diundang oleh leadernya untuk tergabung di suatu grup yang kecil ya. Nah, di situ teman-teman juga bisa tanya untuk testimoni dan lain-lain. Kita punya satu grup besar di Telegram dan Facebook, dan di situ teman-teman bisa dapetin berbagai macam informasi. Oke, sebelum lanjut, aku mau ini dulu, mau tes dulu. Jadi support system kita namanya apa ya? Boleh dicantumin di chat. Yang baru ya, yang lama jangan jawab. Support systemnya namanya? Oke, Winners. Oke, Winners, betul. Winners International Network. Oke, ya. Ya, betul. Winners International Network. Oke. Thank you. Oke, lanjut ya. Nah, ini adalah jadwal trainingnya dari support system kita, Winners, yaitu kita ada presentasi Business for Life atau kita singkat sebagai BOP, itu setiap hari Selasa jam 19.30 ya, atau kadang-kadang jam 19 seperti hari ini ya, untuk memfasilitasi teman-teman kita yang berada di Indonesia Timur ya, supaya mereka juga nggak terlalu malam ya. Kemudian ada training yang kita berikan setiap hari Sabtu jam 14. Kemudian nanti untuk perubahan-perubahan jadwalnya itu akan diupdate, jadi teman-teman agar berkoordinasi dengan sponsor atau dengan leadernya, gitu ya. Oke, nah ini adalah modul pendidikan yang akan diberikan oleh Winners Success Academy. Kita menamakan Winners Success Academy. Oke, yang pertama adalah training yang kita akan mulai di pekan ini, itu namanya WK atau Winners Knowledge ya. Itu modul 1 itu ini NEO, New Entrepreneur Orientation. Modul 2 besok itu kita akan bicara tentang produk. Kemudian modul 3 itu kita akan bicara tentang compensation plan atau marketing plan atau pembayaran komisi ya, tentang uang. Nah, terus kemudian modul 4 itu kita akan berbicara tentang why network marketing. Ini penting banget karena banyak dari kita yang belum sadar gitu ya bahwa sebetulnya apa yang kita jalankan di sini adalah benar-benar kita memiliki usaha. Gitu ya. Kemudian nah, ini penting banget. Modul kelima yang akan dibawakan di hari Jumat besok itu tentang administrasi member baru. Pada saat teman-teman itu bergabung sebagai Mitra for Life dan teman-teman mau menjalankan bisnisnya bukan hanya konsumsi, bukan hanya konsumen saja, artinya teman-teman harus bisa untuk melakukan semua administrasinya, mulai dari mendaftarkan member baru, melakukan pembelanjaan dan lain-lain. Oke. Untuk pertanyaan boleh di chat aja ya, nanti kita jawab insya Allah setelah materi. Oke, kemudian yang kedua itu kita akan masuk, setelah teman-teman lulus, kita akan masuk ke Winners Development. Nah, di sini kita akan ada beberapa materi. Yang pertama adalah tentang dream, gitu ya. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa impian ini seringkali seiring berjalan waktu kita sampai lupa, gitu ya. Karena apa? Karena kita terlalu banyak, terlalu sibuk dengan rutinitas. Nah, harapannya ketika kita berbicara tentang dream building ini kembali, insya Allah kita bisa lebih bersemangat kemudian pengen mencapai itu gitu ya. Nah setelah itu ketika sudah ada dreamnya, kita harus bagaimana sih supaya mewujudkan itu harus ada goalnya gitu ya. Maka kita mulai kita
berikan. Training yang kedua di Winners Development ini adalah goal setting, gitu ya, sehingga bisa tercapai impiannya. Lalu, nah ini teknis, kita masuk prospecting klinik, bagaimana kita melakukan prospek, gitu ya. Karena seringkali salah nih ketika kita janjian ketemu yang seharusnya prospecting, kita melakukan presentasi, gitu ya. Dimana bertolak belakang banget ya teman-teman, kalau prospecting itu kita lebih kepada mendengarkan kebutuhan prospek kita. Oke, kita nggak banyak bicara ya. Oke, yang keempat itu adalah handling objection. Gitu ya, banyak banget yang aku gimana ya kalau ditolak begini. Nah itu nanti akan dibahas insya Allah di training handling objection. Nah setelah itu baru kita meningkat ke materi selanjutnya, yaitu winners leadership, ya, karena memang bisnis ini adalah bisnis bagaimana bisnis kepemimpinan. Jadi teman-teman di sini kita akan membentuk leader-leader yang baik, leader-leader yang hebat, sehingga kita bisa mempunyai jaringan yang luar biasa. Maka materi training yang pertama untuk winners leadership adalah public speaking. Penting banget karena teman-teman apa yang kita lakukan sekarang adalah bagaimana menjalin hubungan baik dengan orang lain, gitu ya. Dan ini harus dilatih. Gitu. Kemudian kita juga ada training berikutnya adalah 7 habits. Ini juga penting banget untuk tadi ya membentuk bagaimana kita sebagai pribadi yang baik, kemudian sebagai leader atau ya leader yang baik ya. Kemudian yang berikut, nah ini yang sepertinya dalam 2 tahun ini akan kita kangenin karena belum bisa ya kita jalanin bareng-bareng, itu Wow Power Camp. We are winners Power Camp. Jadi ini training besar kita yang seharusnya kita adakan 1 tahun 1 kali, kita nginep 3 hari 2 malam, kemudian kita akan isi dengan training-training luar biasa. Gitu. Nah, ini teman-teman yang tadi saya sampaikan bahwa teman-teman ketika sudah tergabung, kemudian teman-teman sudah berkomunikasi dengan leadernya, ada di grup kecil, teman-teman silahkan masuk ke, boleh ya teman-teman kita sekalian cek di handphonenya, atau kalau teman-teman pakai laptop gitu ya, masuk ke Facebook group namanya Winners International Network, yang bisa boleh langsung ya. Kemudian masuk lagi ke Facebook group namanya Win Live Webinar. Ini 2 grup. Yang pertama, yang Winners International Network itu isinya jadwal acara, kemudian pertemuan, kemudian training online, yang ini hanya tertutup bagi member for life group winners saja. Nah, nanti kita punya grup satu lagi namanya Win Live Webinar. Ini isinya untuk bisnis preview. Jadi ini untuk umum, untuk prospek, gitu ya. Yang udah tergabung di 2 grup ini, boleh tulis di chat angka 1. Kita mau cek dari 223 peserta, berapa sih yang sudah tergabung di 2 grup ini. Aku cek ya chatnya. Baru berapa nih? Baru 8, 10. Oke, masih banyak yang belum bergabung ya teman-teman. Boleh dicatat ya, boleh dicatat di bukunya. Setelah acara ini, tolong segera bergabung di 2 grup ini, Winners International Network, sama satu lagi Win Live Webinar. Oke, ini baru 26 orang. 28. Oke, tercatat dulu ya. Oke, ntar aku juga sekalian catat. Oke. Berikutnya lagi adalah, siapa dari teman-teman yang sudah memiliki atau sudah menginstal fasilitas yang diberikan oleh For Life. Ketika kita bergabung sebagai mitra For Life, maka kita sudah memiliki website pribadi dan aplikasi yang milik kita pribadi. Oke, boleh di-chat ya angka 2. Sekarang angka 2 bagi teman-teman yang sudah download aplikasi For Life Business.
Oke. Oke, terima kasih. Masih banyak juga yang belum download ya. Tugas kedua adalah setelah acara ini segera download aplikasi For Life Business. Oke. Nah, ini adalah namanya For Life Connect. Oke. Di aplikasi For Life Connect ini yang juga akan nanti kita adakan trainingnya di akhir pekan ini, itu bagaimana kita sangat dibantu oleh For Life untuk melakukan bisnis ini secara online atau kita sebutnya e-commerce ya, gitu. Jadi teman-teman yang sudah terbiasa dengan bisnis online, jangan pernah melakukan bisnis online ini seperti melakukan bisnis teman-teman yang lain. Kita pasang di marketplace gitu ya, bukan itu. Jadi e-commerce kita ikuti apa yang diberikan oleh For Life, karena For Life tidak memberikan kesempatan bagi kita distributornya untuk melakukan penjualan lewat lewat marketplace. Oke. Ini sama ya, teman-teman segera download aplikasi For Life Connect setelah ini. Di dalam situ ada apa aja sih? Di dalam situ kita punya video-video, gambar-gambar, kemudian juga ada beberapa kayak sharing dari leader, dan ini bisa kita langsung bagikan kepada prospek-prospek kita. Nanti insya Allah di akhir pekan kita akan praktek ya. Jadi teman-teman setelah download, nanti di akhir pekan trainingnya kita coba praktek gitu. Nah, sekarang kita mulai masuk bagaimana langkah-langkah membangun bisnis network marketing Anda dengan benar. Penting sekali dengan benar karena teman-teman berikan waktu bagi teman-teman untuk fokus, kemudian teman-teman buktikan bahwa di sini memang bisa menghasilkan, gitu ya. Nah, ini adalah satu circle yang teman-teman akan temui setiap saat dan memang ini kuncinya. Oke, jadi teman-teman ini ada member baru di sini. Kemudian kita punya pertemuan, kemudian kita ada lagi semangat, kemudian ada presentasi. Ini apaan sih gitu ya? Oke, jadi teman-teman pada saat kita merekrut member baru itu sesegera mungkin kita ajak masuk ke pertemuan. Pada saat kita menjadi member baru, sesegera mungkin kita hadir di pertemuan. Kenapa? Karena dari pertemuan ini kita akan mendapatkan semangat. Ya, ketika kita mendapatkan semangat, maka kita akan melakukan presentasi. Ketika kita melakukan presentasi, maka kita akan dapat member baru. Member baru itu kita ajak lagi masuk ke pertemuan. Dari pertemuan itu, kita dan member baru kita mendapatkan semangat. Kita dan member baru kita melakukan presentasi. Kita dan member baru kita mendapatkan member baru. Begitu seterusnya. Hanya itu yang dilakukan. Di meeting atau pertemuan itu kita punya training namanya, training seperti sekarang ini. Kemudian kita punya lagi presentasi, gitu ya, atau BOP. Jadi yang namanya pertemuan itu ada dua jenis, training dan presentasi, gitu ya, yang dilakukan oleh support system. Nah, kemudian ini diberikan secara offline maupun online, cuman kalau yang sekarang memang karena keterbatasan kita ya, maka kita akan lakukan ini semua secara online. Ya, bentuknya tadi webinar presentasi, training online, konsultasi pun online, bonding juga online gitu ya. Buka puasa daring. Jadi semuanya sekarang serba daring. Oke. Nah, ini nih teman-teman. Baru tadi ada salah satu memberku juga gitu kan bilang, aku datang nggak ya ke training ini? Datang, emang kenapa gitu? Gimana ya, udah berkali-kali gitu kan? Loh, justru ketika kita hadir di pertemuan, itu kita akan men-recharge energi kita. Kenapa sih harus di-recharge? Karena teman-teman gini,
transfer factor itu sesuatu hal baru, bukan vitamin, bukan herbal gitu ya. Ketika kita tahu, kita kan excited ya, gila nih keren banget, ceritalah ke rumah, langsung deh diceramahin, apa itu, jangan macem-macem gitu. Nah itu kan bikin kita, iya ya gitu. Nah kalau datang ke pertemuan, datang ke training produk, kita makin ngerti lagi, enggak kok bener ini bagus, terus balik lagi ke rumah cerita, gitu kan, enggak mah ini tuh bagus gini gitu. Sama juga dengan bisnis gitu ya, pada saat satu transfer factor baru, yang kedua MLM juga baru. Kita kan nggak pernah dengar sebelumnya, atau mungkin kalaupun pernah dengar, taunya negatif aja tentang MLM gitu ya. Tapi begitu kita tahu, iya ternyata bagus loh, ternyata MLM itu kita bisa punya bisnis dengan modal yang kecil misalnya gitu ya. Terus kita bisa mensukseskan banyak orang, ceritalah ke rumah, atau ceritalah ke suami, ceritalah ke istri. Gitu. Langsung deh, apa itu kamu ikut-ikut MLM gitu kan. Nah, dari situ kan akhirnya, iya apa salah ya. Nah, kalau kita nggak ikut pertemuan, kita pasti kegerus deh. Gitu. Kenapa penting banget pertemuan? Dari yang semangat banget, tiba-tiba dijatuhin, udah tuh kebayang tuh. Kalau nggak gabung lagi sama orang-orang yang satu frekuensi, itu udah pasti semangat kita drop. Gitu. Jadi ini diagram semangat nih. Jadi begitu member baru semangat, langsung masuk ke pertemuan. Setiap pertemuan harus hadir. Ya, terus udah gitu kita dapat semangat, kita presentasi, dapat lagi member baru. Dapat lagi member baru, ajak lagi pertemuan supaya kita semangatnya semua. Jangan kebakaran semangat sendiri. Gitu. Jadi teman-teman yang hadir di sini, ketika diajak sama leadernya untuk datang ke pertemuan, datang ya, apalagi sekarang lewat online, lewat Zoom, nggak ada alasan lagi. Saya lagi di jalan, saya lagi di mana, kan bisa dinyalain. Cuman di handphone kan, kita juga bisa pakai earpiece. Jadi nggak ada alasan, harus hadir ke pertemuan, tuh ya. Nah, ini dia. Pada saat semangat nih member baru gitu ya, terus semangat nih lagi cerita ke suami, cerita ke teman, cerita ke sahabat, cerita terus ternyata ditolak. Drop. Begitu ada training datang, oh iya enggak kok, ternyata gue bener kok. Semangat lagi, terus drop lagi gitu. Ada seminar, datang lagi, semangat lagi, drop lagi. Oh, ada konsultasi. Nah, ini penting nih, konsultasi, bonding, mentoring, teman-teman. Leader teman-teman itu mendedikasikan waktunya untuk teman-teman yang mau jalan bisnis, gitu ya. Jadi artinya mereka itu kebayang ya, mitranya banyak, kemudian juga urusannya juga bukan cuma for life doang, tapi mereka meluangkan waktunya. Jadi kalau diajak bonding, diajak ketemu, diajak mentoring, diajak konsultasi, itu datang. Itu suatu kesempatan yang luar biasa banget gitu ya. Kalau saya sih sampai, saya yang minta waktunya Bu Ratu, Pak Kur gitu. Karena kan susah ya, kita mesti janjian dulu gitu. Oke, nah ini jenis-jenis pertemuan ya. Jadi apa saja sih yang harus saya hadiri? Training, seminar, konsultasi, bonding, mentoring. Ini adalah pertemuan. Tujuannya adalah untuk merecharge energi kita sehingga semangat kita terus ada di atas. Oke, terus aktif di grup gitu. Nah, ini tadi begitu kita ikut pertemuan, kita semangat tuh naik gitu. Jadi pada saat kita semangat naik, apa yang harus kita lakukan? Presentasi gitu. Pada saat semangat kita lagi down, apa yang harus kita lakukan? Ketemu leader kita, ketemu upline kita, lakukan konsultasi. Jangan gosip. Ketika kita lagi down terus cerita ke temen gitu, crossline, jangan. Pokoknya kalau kita lagi down, itu datang ke upline, datang ke leader, cerita ada apa. Oke? Sehingga kita dapat semangatnya terus full. Nah, ini efek luar biasa yang disebut bola salju, ya. Pada saat kita member baru, artinya kita satu orang. Satu orang datang ke pertemuan, ada satu orang, gitu ya. Satu orang semangat, kita semangat. Ketika kita semangat, kita lakukan apa tadi pada saat semangat? Boleh di-chat, kalau kita semangat, kita lakukan apa? Kalau semangat, oke, betul. Kalau semangat, lakukan presentasi, gitu ya, prospek, betul. Nah, pada saat kita semangat, kita melakukan presentasi.
pada saat kita melakukan presentasi, kita mendapatkan member baru, gitu ya. Nah, pada saat kita mendapatkan member baru, berarti ada 2 orang di sini. Kita dan member baru kita. Kita ajak ke pertemuan. Berarti ada 2 orang, gitu ya. Kemudian 2 orang semangat, 2 orang melakukan presentasi, 2 orang rekrut masing-masing 1 orang. Berarti sekarang ada berapa? Ada 4 orang. Karena kita rekrut, mitra kita rekrut, gitu kan? Jadi kita punya dapat ada 4 orang. Kita, mitra kita, dan member baru dari kita berdua. 4 orang member baru, 4 orang ikut pertemuan, 4 orang semangat, 4 orang presentasi. 4 orang semuanya mendapatkan member baru. Maka kita punya 8 orang. Kebayang ya, ini jaringan kita loh. Segitu dahsyatnya ini namanya the power of one. Jadi kita rekrut 1 aja. Itu akan luar biasa ya. 8 orang semangat, 8 orang member baru, 8 orang datang ke pertemuan, 8 orang semangat, 8 orang presentasi, dan 8 orang rekrut 1, maka kita punya 16 orang. Tuh. Ini memang benar-benar pertemuan ini kunci ya. Kalau kita nanti teman-teman baca buku namanya GoPro, itu di situ salah satunya disebutin bahwa jiwanya MLM itu di pertemuan. Jadi teman-teman bersyukur banget, teman-teman tergabung di suatu support system yang paham banget akan hal ini, yang memfasilitasi hal ini. Kita berikan pertemuan sebanyak-banyaknya. Tujuannya adalah supaya kita bisa berhasil. Dan jangan disia-siakan, rugi kita. Itu ya. Jadi pertemuan penting ya. Kebayang ya, dari 1 orang yang rutin datang ke pertemuan, maka kita akan dapat berapa? 16 orang, 32 orang, 64 orang, semuanya 1 rekrut 1. Dan kita nggak berhenti rekrut ya, terus kita juga rekrut. Gitu. Oke. Nah, itu yang kita sebut sebagai efek bola salju. Ya, 1 rekrut 1 yang kita pikir gitu ya, cuman 1 gitu. Ternyata hasilnya itu luar biasa banget. Gitu. Dan nanti teman-teman akan lihat di materi training yang tentang marketing plan ya, efek dari bola salju tadi. 1 rekrut 1. Itu luar biasa, namanya pertumbuhannya eksponensial. Gitu. Oke. Nah, ini tadi ya. Jadi kuncinya di sini ya teman-teman. Ingat, selalu hadir di pertemuan. Member baru hadir pertemuan, member baru semangat, member baru presentasi, member baru punya member baru. Member baru beserta kita datang ke pertemuan, semangat, presentasi, punya member baru lagi. Oke. Nah, sekarang kita bahas tentang 8 langkah sukses. Di sini ada visi, ada tujuan, ada rencana, ada action. Ya, kemudian ada sukses. Oke. Apa sih 8 langkah sukses ini? Pertama adalah kita harus punya impian atau dreams, gitu ya, teman-teman. Dengan rutinitas yang kita ada, dengan aktivitas sehari-hari yang kita miliki, mungkin kalau kita mau tes, itu yang punya impian itu cuman anak-anak kita mungkin sampai SD kelas 6 kali. Yang kalau ditanya masih excited. Gitu. Pengen jadi apa? Aku pengen jadi ini, pengen jadi itu. Ya. Ketika udah mulai SMP, udah mulai apalagi SMA gitu ya. Kayaknya enggak deh, kayaknya gini ya, kayak gini. Yang penting dapat uang deh gini. Gitu kan. Sampai akhirnya kita sekarang terjadi seperti itu. Kegerus tuh impian-impiannya. Nah, itu yang harus kita gali lagi, impian-impian masa kecil kita pengen apa. Karena itu yang bisa memberikan energi bagi kita untuk sukses, gitu ya. Karena rintangan yang akan kita temui itu kalah besar dari impian kita. Berikutnya adalah miliki daftar nama. Jadi teman-teman, setiap bisnis itu kita membangun aset, kita memiliki aset, kemudian kita membangun aset. Nah, aset di bisnis MLM ini adalah daftar nama, gitu ya. Jadi kita harus memiliki daftar nama. Berikut lagi adalah bagaimana kita mengundang. Nah, ini penting, ini teknis mengundang. Nanti juga kita akan belajar sama-sama ya, bagaimana sih cara mengundang. Kenapa ya undangan saya nggak pernah datang deh kalau saya undang. Ya iyalah nggak pernah datang, yang di-share poster, udah begitu doang. Pluk.
Itu juga anak saya yang SD juga bisa, tinggal forward. Nggak begitu. Jadi kalau mengundang itu bagaimana seseorang itu nyaman sama kita, dia tahu, dia nyambung sama kita. Nah, itu baru namanya mengundang, gitu ya. Kemudian bagaimana melakukan presentasi. Ini penting ya. Jadi setelah kita memiliki impian, kita memiliki daftar nama, kita tahu teknik mengundang dan kita lakukan mengundang, kemudian kita presentasi, yang berikut adalah follow up. Nah, ini yang sering dilupain. Udah kita presentasiin, kita tinggalin. Padahal keberhasilan dari closing itu sebetulnya keberhasilan terbesar dari follow up. Gitu. Jadi kita follow up. Kemudian lagi gunakan alat bantu atau tools. Gitu. Berikutnya adalah pakai produk. Ya, teman-teman. Jadi dilarang kita beli transfer factor hanya untuk dijual kembali. Karena kita bukan sedang melakukan trading ya, kita sekarang sedang melakukan basis konsumen. Maka kita adalah konsumen loyal, miliki lagi konsumen loyal ini memiliki lagi konsumen loyal, semuanya merupakan konsumen. Nah, menggunakan produk 100% itu sangat mudah banget dengan fasilitas loyalty yang diberikan oleh perusahaan. Jadi teman-teman di sini yang masih belum loyalty, itu saya sampaikan aja rugi banget ya. Karena teman-teman satu bisa nyoba semua produk. Bisa nyoba semua produk ya. Karena kita punya free product dan kita punya redeem point gitu ya. Kebayang dari harusnya kita dapat 5 botol, dapatnya 6 botol. Ditambah kita punya redeem point bisa dapat 1 botol lagi atau 2 botol. Kebayang. Bayar 5 botol dapatnya 8 botol. Gitu, untung banget. Lalu berikut adalah hadiri pertemuan ya. Jadi 8 angka sukses, miliki impian, miliki daftar nama, kemudian mengundang, presentasi, follow up dan gunakan alat bantu atau tools, pakai produk 100%, kemudian hadiri pertemuan. Kalau kita mau jual boleh, tapi jangan semuanya. Ya, mungkin kita punya 5 produk, kita pakai di rumah 2 atau 3 gitu ya, sama anak-anak semua kita pakai, yang ada 2 kita mau jual silakan, nggak apa-apa. Tapi kita harus konsumsi. Oke. Nah, sekarang kita masuk ya teman-teman ke materi pertama, impian. Oke. Teman-teman miliki satu namanya buku impian. Ya, buku impian teman-teman. Kemudian teman-teman bikin dream board untuk visualisasi. Ini nanti ada training khusus ya. Tapi teman-teman untuk sekarang teman-teman punya dulu satu buku khusus di mana buku itu teman-teman tulis impian-impian yang teman-teman inginkan. Tulis daftar impian, kemudian ada 100 daftar, bikin 100 daftar impian. Gitu. Nah, kalau 100 mungkin kelamaan ya, teman-teman. Boleh ya aku kasih waktu kira-kira 5 menit. Teman-teman boleh ya tulis 10. Oke. 10 impian teman-teman. 5 menit ya. Kalau ada yang udah selesai sebelum 5 menit, boleh info di chat. Ini ada beberapa nih aku ini ya. Ada yang beli rumah di Jakarta, ada yang haji, naik haji bersama keluarga, oke. Pingin jadi pengusaha sukses, oke. Nanti, oke. Nanti teman-teman punya kontrakan, bagus ya. Teman-teman nanti kita akan ada materi khusus ya tentang impian ini. Tapi saya kasih satu tips
sederhana. Ketika teman-teman mencatat apa impian teman-teman, tolong teman-teman lakukan secara spesifik. Ketika teman-teman bilang haji apaan? Naik hajinya mau kapan? Gitu, mau kapan? Terus mau haji plus atau haji reguler? Gitu. Terus udah gitu sama siapa? Tahun berapanya disebut? Bisa nggak tulis naik haji besok? Nggak bisa kan? Harus daftar dulu. Gitu. Apalagi kondisi COVID kayak gini gitu ya. Gitu. Jadi teman-teman, kenapa sih mesti spesifik supaya kita lebih semakin detail kelihatan gitu. Kita memang pengen itu gitu. Lalu apalagi kita pengen beli rumah gitu ya. Rumah di Jakarta. Jakarta luas banget. Jakartanya di mana, besarnya rumah seperti apa, warnanya seperti apa, kayak gimana ruang tamunya, kayak gitu-gitu. Jadi spesifik, ya. Oke, nah nanti teman-teman bisa lanjut ya. Jadi yang berikut adalah miliki buku impian, gitu ya. Kemudian tulis 100 impiannya. Oke. Lalu nanti bikin dream board gitu ya. Ini nanti ada panduannya. Nah, ini contohnya dream board. Jadi dream board ini setelah tadi kita punya impian di buku, nah dream board ini bentuknya visualisasi gitu ya. Jadi teman-teman bisa kegambar. Oh iya, aku pengen rumahnya kayak gini, aku pengen mobilnya kayak gini, aku pengen kalau pengen naik haji tadi ya, fokusin tuh gambar Ka'bahnya, kemudian biasanya yang lebih bikin hati kita tuh terenyuh gitu ya, kalau kita gambarnya tuh gambar Masjid Nabawi gitu ya, nah itu aja gitu teman-teman, kebayang deh, itu akan tervisualisasi dan insya Allah itu akan terwujud gitu. Jadi memang kita gambarin gitu ya, seolah-olah itu udah terjadi. Kita menuju ke sana. Sehingga apapun aktivitas yang kita lakukan, itu menuju kepada impian-impian kita. Gitu, teman-teman. Nanti ini ada training khususnya ya. Nah, lanjut ke berikutnya adalah goal setting. Impian tanpa kita set goal, itu akan menjadi mimpi. Nggak akan tercapai. Jadi, teman-teman, itu kita harus buat goal-nya. Ya, tujuannya. Dan tujuannya ini, nah ini tadi, harus spesifik ya. Oke, kemudian spesifik dan jelas ya. Jadi kita singkat sebagai SMART. Kemudian yang M-nya itu adalah terukur, measurable gitu ya. Jadi kita tadi yang kayak saya bilang, saya mau naik haji. Terus udah gitu udah gitu doang, naik haji. Terus ditanya kan, naik hajinya plus apa reguler? Reguler. Kapan? Besok, tahun depan. Ya nggak bisa. Kalau kita pakai yang plus dan udah gitu kita pakai lagi yang bisa setahun pun itu juga paling cepat 1 tahun gitu. Jadi nggak mungkin naik haji reguler besok, nggak mungkin gitu ya. Jadi harus terukur. Kapan mau kita lakukan gitu ya. Kemudian lagi yang berikut adalah bisa dicapai gitu ya, achievable gitu. Terus lagi realistik ya, jadi masuk akal gitu. Terus ada jangka waktu, ini penting banget. Kalau nggak ada jangka waktu, maka ini nggak akan terwujud gitu. Jadi teman-teman, kita pernah dengar ya bahwa apa yang kita ucapkan itu adalah doa-doa kita gitu ya. Jadi pada saat kita lakukan itu, kemudian kita ucapkan, kemudian kita visualisasi, kemudian kita cantumin, kita catat, itu akan menjadi doa kita, dan kita itu akan bagaimana bisa pengennya ke arah sana gitu. Makanya kenapa tadi ya harus spesifik, jelas, kemudian terukur, kemudian bisa dicapai, kemudian masuk akal, dan ada jangka waktunya. Gitu. Kalau enggak ya kapan-kapan jadinya. Pengen punya rumah, kapan? Ya kapan-kapan lah. Rumahnya yang penting besar lah. Itu nggak akan tercapai. Karena nggak kegambar.
gitu. Nah, itu tentang impian ya. Jadi teman-teman bisa ditulis nanti teman-teman punya bukunya dulu, kemudian kita cantumin 100 impian kita. Nah, berikutnya adalah daftar nama. Ya, daftar nama ini penting banget. Kita cantumin nama, nomor telepon, dan alamat. Kalau aku biasanya suka ditambahin kolom centang follow up ya, udah sampai mana, udah diajak ngobrol berapa kali, udah ditemuin berapa kali. Rata-rata tingkat closing kita itu setelah 7 kali pertemuan. Tuh kan, nggak sebentar kan, gitu. Memang kita butuh proses untuk gitu. Nama, nomor telepon, kemudian alamat. Nah, kita follow up ini setiap hari. Gitu ya. Buat daftar nama menggunakan buku atau agenda ya, setiap malam kita bikin gitu ya. Kenapa malam? Karena kita mau lakukan actionnya besok. Kalau besok baru bikin, dijamin nggak akan ngapa-ngapain hari itu. Karena mikir siapa ya gitu. Buat minimal 250 daftar nama. Kemudian buat kolom nama, alamat, nomor telepon, masukkan, nah ini, siapa ya yang mau dimasukin 250 nama itu? Semua nama atau semua orang yang kita kenal, yang ada di handphone, yang ada di Facebook, yang ada di WhatsApp, itu semua masukin. Nggak perlu pilih-pilih. Kalau aku suka bilang sama mitra-mitraku, kita sekarang menjadi petani tiram. Teman-teman pernah lihat petani tiram milih-milih gitu? Kayaknya ada nih. Yang ini kayaknya nggak ada nih. Ini nggak usah dibuka deh. Yang ini buka deh. Pernah nggak ngeliat kayak gitu? Kelamaan. Gitu. So, petani tiram itu semua tiram dibuka. Ada diambil, nggak ada dibuang. Sama, kita juga begitu. Jadi nggak sempet ada baper-baper, nggak sempet ada melo-melo gitu ya. Ketika ada orang yang nolak, ya udah berarti bukan dia, berarti nggak ada tiram di situ. Buang aja gitu. Bukan dimusuhin ya, tapi artinya kita akan follow up nanti. Berarti bukan sekarang waktunya gitu. Nanti ada teknisnya juga. Bagaimana melakukan tadi ya, prospecting kemudian follow up. Jadi teman-teman, berikutnya adalah buat daftar nama, masukkan semua nama ke dalam daftar nama itu. Kemudian perlihatkan bukunya kepada support line aktif, kepada leader aktif, teman-teman. Nanti di situ akan dibantu bagaimana cara pendekatannya. Ini yang tadi saya bilang teknisnya. Ya, teknis itu berbagai macam. Tergantung bagaimana pendekatan kita. Nanti juga ada kita sebut sebagai ice breaking-nya gitu ya, bagaimana kita mengetahui kebutuhan seseorang gitu ya. Prospek kita itu sebetulnya butuh apa? Jangan orang sakit ditawarin bisnis, jangan orang butuh duit kita tawarin produk mahal banget gitu ya. Nah, kita mesti tahu apa sih kebutuhan dari prospek kita. Cara mengetahui kebutuhannya adalah kita melakukan ice breaking. Gali informasi yang dia butuhkan. Nyambung tadi dengan handling objection, sebetulnya teman-teman, kita nggak akan ditolak kalau kita menawarkan apa yang dibutuhkan oleh prospek kita. Oleh karena itu kita konsultasi sama upline sehingga kita bisa tahu masuknya dari mana. Ya. Oke, jadi teman-teman bikin daftar nama dan perlihatkan kepada leadernya. Catat ya. Nah, kemudian mengundang. Ini teknik. Sesudah teman-teman memiliki daftar nama, yang berikutnya dilakukan adalah mengundang. Tentukan waktu dan tempat. Ini ada tips. Jangan bilang gini, ngobrol yuk, ngopi yuk. Terus udah gitu, kita tanya gini, lo bisanya kapan? Nggak akan jadi. Jadi teman-teman, kalau udah mengerucut ya, apalagi kalau udah mengerucut. Kalau aku nih, ini contoh aja ya. Kalau sekarang kan kita hampir nggak bisa ketemuan ya. Jadi kalau aku mau prospek temen, aku akan bilang, misalnya contoh aku tawarin produknya ya. Terus aku bilang, apa kabar gitu kan, lewat WA nih, apa kabar? Iya nih, apa pandemi kayak gini ya, makin kondisinya makin kritis, rumah sakit kasihan ya, banyak yang tempat untuk dirawat. Lo minum suplemen apa gitu.
lo minum apa untuk mencegah gitu kan. Terus nanti dia cerita gitu. Oh, oke. Oh, gue minum TF. Oh, ini bagus banget loh dia untuk dia karena dia ngasih antibody loh ke kita, atau kalau aku gampangnya aku sebutnya antivirus. Dia ngasih antivirus loh, kayak komputer canggih banget deh. Terus, apaan tuh Ti gitu kan? Kalau seandainya dia jawab apaan itu, baru kita respon. Kalau dia oh iya makasih atau dia diem aja, ya udah nggak usah dipancing-pancing lagi gitu ya. Begitu dia nanya apaan tuh Ti gitu ya. Terus iya pokoknya gitu bagus banget. Sebenarnya gue pengen ngejelasin, cuman kan nggak bisa sekarang, susah. Gue butuh waktu setengah jam. Kira-kira lo kalau agak leluasanya malam apa siang? Langsung dikasih 2 waktu, 2 pilihan. Malam apa siang? Weekend atau weekdays? Gitu. Rabu atau Kamis yang kita bisa. Gitu ya. Jadi teman-teman, itu tipsnya. Tentukan waktu dan tempatnya. Begitu udah dapet dari dia, yaudah deh Rabu aja misalnya gitu. Oh yaudah deh Rabu. Lo enaknya malam apa siang? Gitu. Malam jam segini gitu dia bilang. Harus dari dia. Kenapa? Karena kalau dari dia, artinya dia serius buka agenda sehingga kemungkinan kita untuk di-cancel kecil banget. Kecuali ada sesuatu yang mendesak. Karena dia yang janjiin ke kita. Gitu ya. Tapi kalau kita yang bilang besok ya, malam ya, jam 8 ya, itu kemungkinan dia cancel besar karena dia belum serius. Dia nggak ngecek besok saya ngapain, anak saya udah tidur jam berapa. Tanya. Kalau malam tanya, lo better jam berapa? Jam 9 atau jam 7? Gitu. Jadi kasih 2 pilihan. Kemudian kita harus excited. Ya semangat gitu ya, gitu bilang temuan yuk gitu, itu jangan lemes gitu ya, karena semangat itu sangat menular sekali. Kemudian jadilah diri kita sendiri ya, kemudian komitmen dengan waktu ini penting ya, kita udah janjian jam berapa gitu ya. Kemudian pastikan komitmen waktu, jadwalkan telepon selanjutnya. Ya, jadi kita menjadwalkan kita mau kontak lagi kapan. Gitu. Ini penting. Ini masuk ke follow up. Kemudian puji prospek. Puji yang tulus ya. Karena bagaimanapun juga kita berkaca dari diri kita, kita senang kalau dipuji. Misalnya kalau kita tuh suka gitu ya sama dia, penerimaan dia gitu ya, waktunya dia, kemudian lagi kita suka sama dandanannya dia gitu. Itu puji. Itu untuk mencairkan suasana juga. Nah, kemudian setelah kita mengundang, udah oke kan? Kan target kita adalah mereka mau dengar presentasi kita. Nah, ini ya teman-teman yang tadi aku di awal sempat cerita. Pada saat kita prospek, ini masih kategori prospek ya, itu jangan presentasi. Presentasi itu hanya pada saat dia sudah welcome. Gitu ya, kayak tadi ya, contoh begitu dia tanya, apaan sih itu TF gitu kan. Nah, suka aku sebut sedikit gitu, ini makanan biar sistem imun lo tuh, biar lo tuh bisa sembuh sendiri sebetulnya, tahu nggak sih? Gue tuh pengen ngejelasin banget, cuman gue butuh waktu setengah jam. Kira-kira lo siang atau malam gitu, yang leluasa di hari apa? Senin atau Rabu misalnya gitu. Dia udah kasih waktu, baru kita presentasi. Kenapa? Karena dia sudah menyiapkan dirinya, sudah menyiapkan waktunya, dia nggak keburu-buru ada apa gitu, nggak lagi masak, kita ganggu, kita presentasi, maka sering ditolak karena kita presentasi di saat yang salah. Itu ya. Kemudian siapkan alat bantu, flip chart, handphone, laptop, terus siapkan sampel produk, gitu ya. Sampel produk ini kalau untuk online mungkin untuk supaya orang itu lihat lihat bentuknya ya. Karena ini masuk lagi ke salah satu tips marketing ya. Orang kita itu suka pegang-pegang gitu. Jadi dia udah tahu produknya TF gitu ya, tapi dia suka dipegang gitu. Nah, kita kasih aja gitu. Dengan dia pegang itu lebih tinggi tingkat closing-nya. Nah, kalau sekarang kan nggak bisa kita ketemu, tapi kita bisa lihat ini kayak gini loh TF gitu. Ini yang trifactor, yang ini yang plus gitu. Itu lebih bikin orang penasaran dan mau beli dibanding nggak ada sama sekali produknya. Kayak sekarang nih, aku ngomong kayak gini. Beda dengan
kalau aku ada produknya beda gitu. Karena ininya orang itu tuh merasa lebih kena gitu. Kayak gini loh, aku minum yang ini nih buat anak-anak. Beda kan? Beda dengan, iya Tiaf itu bagus gitu. Anak-anak aku minum gitu. Beda banget. Nah kalau yang ini pokoknya keren banget deh. Kalau lo minum ini tuh pagi-pagi seger banget gitu. Jadi ini penting. Kemudian siapkan formulir. Nah itu jangan lupa. Formulir dan daftar harga, karena dimanapun kita bisa closing. Tapi sekarang dengan handphone, dengan aplikasi kita, itu kita langsung bisa daftarin member kita, ya. Nih, kita langsung bisa daftarin walaupun belum ada formulirnya, gitu ya. Jadi ini nolong banget aplikasi. Jadi teman-teman yang belum download, segera download ya. Oke. Nah, dari presentasi ini presentasi bisa macam-macam ya, bisa one on one, bisa grup. Itu target kita adalah orang iya atau tidak. Jangan menggantung. Kalau masih menggantung, pastikan kita follow up maksimal 2 kali 24 jam. Ya, jangan lebih dari itu karena udah basi. Kemudian kita follow up. Ya, tadi setelah presentasi kita follow up, kita closing. Nah, ini lebih rigid lagi nih, kurang dari 24 jam, maksimal 2 kali 24 jam, 2 hari. Ya. Penting untuk follow up, karena tingkat closing itu sebetulnya sebagian besar tergantung follow up, bukan pada saat kita presentasi. Gitu. Kemudian gunakan alat bantu, kontak material, marketing kit, ya kita ada nanti hitung-hitungan bonus supaya gampang. Ya. Kemudian ini tadi alat bantu, brosur produk, miliki brosur, clinical abstract. Ini kalau seandainya kita ketemu dengan teman-teman kita yang kategorinya orang-orang yang suka data ya, itu kita kasih aja clinical abstract, kita pinjemin, ya, minta mereka, review dong, gue baru dapat informasi produk bagus tau, gitu. Nih ada clinical abstract, coba dong review dong, gitu. Nah, terus majalah Summit juga bisa closing loh dari majalah Summit. Mereka melihat kisah-kisah sukses gitu ya. Terus udah gitu ada brosur PDR, terus ada Woodland, majalah Woodland, terus produk sampel. Ya, kayak tadi. Nah, ini membantu tingkat closing kita. Nah, pakai produk 100%, minimum loyalty 125 LP. Kalau 100 LP bisa loyalty, tapi loyalty-nya hanya dapat kredit LP, tidak dapat free product, rugi, padahal tinggal tambah 25 LP, satu box Riovida Burst misalnya. Itu ya. Kemudian kita punya banyak produk ya, jadi bukan cuma 3 sama plus doang nih, bukan cuma ini sama ini, kita punya banyak banget produk-produk. Kita punya produk untuk produk-produk target, kemudian lagi kita punya produk-produk untuk olahraga gitu ya, untuk mata, untuk awet muda. Vitamin itu penting teman-teman ya. Jadi kalau orang-orang cari vitamin gitu ya di luar sana, vitamin apa sih yang bagus, yang udah lengkap, kasih aja vitaminnya For Life nih, VM gitu. Ya, terus udah gitu produk kecantikan. Nah, sekarang tapi belum masuk lagi ya setelah Enumi diganti Aqua, tapi belum masuk lagi. Aku juga senang nih kalau kita cerita tentang Aqua, jadi nggak capek ngomong tentang orang sakit gitu ya. Kalau Triama Plus kan gitu ya. Terus mau nurunin berat badan, gitu. Suruh minum tuh Protif, atau Nurasta. Oke. Nah, ini dia. Hadir di pertemuan. Pertemuan ini akan meningkatkan pengetahuan kita. Jadi, penting untuk kita selalu hadir di pertemuan. Kalau nih, lagi sepi nih, minta aja upline yang ngadain BOP, minta aja adain bonding, minta aja adain ini sendiri, presentasi sendiri, gitu. Nah, nih, ini adalah salah satu quote yang membuat saya mengupayakan untuk hadir di pertemuan. Kenapa? Karena pertemuan yang terpenting adalah pertemuan yang tidak kita hadiri. Gitu. Jadi semua pertemuan itu penting. Gitu. Soalnya ada wow, ada BOP, ada ini, mana sih yang paling penting? Yang paling penting adalah yang lo nggak datang.
gitu. Jadi semua kita upayain. Apalagi untuk wow ya, ini kalau aku suka kasih contoh dari teman-teman kita yang dari daerah, karena wow itu biasanya diadakan di sekitar Jakarta ya, mereka itu investasinya kan luar biasa besar ya, belum tiket pesawat, belum extend di hotel. Nah kalau kita yang sekitar orang Jakarta aja nggak menginvestasikan dananya, waktunya untuk kita hadir wow tuh malu aja sih ke teman-teman yang dari daerah-daerah gitu. Jadi dengan kita siapin maka kita bisa nabung gitu. Oke. Nih ya, jadi teman-teman ini circle ini member baru hadir pertemuan, semangat presentasi, member baru hadir pertemuan, semangat presentasi, dan begitu seterusnya. Tuh, nah ini adalah salah satu privilege yang didapetin oleh Gold gitu ya, bisa jalan-jalannya jauh gitu ya. Oh saya masih seputar Asia gitu ya. Great Escape-nya dapat ke Korea, Vagansanya dapat ke Thailand. Nah, kalau kayak Bu Ratu sama Pak Pur itu dapatnya adalah ke Brazil gitu. Dan teman-teman jangan khawatir dengan kondisi COVID seperti ini, kualifikasi Great Escape itu tetap ada ya teman-teman. Jadi tetap di-achieve, tapi bedanya sekarang bentuknya cash. Tuh kan, kalau dulu pada saat Great Escape itu masih bisa kita jalan-jalan, kita dapat 2 orang untuk Great Escape gitu ya. Nah, kalau sekarang karena kita nggak bisa jalan-jalan, maka for life konversi ke uang, ditransfer ke rekening kita. Tuh kan, seru banget gitu. Nah, ini materinya udah selesai. Aku akan kasih PR. Oke, PR-nya adalah tuliskan daftar nama prospek teman-teman sebanyak 100 nama. Oke. Dan ini biasakan lakukan di malam hari sebelum kita beraktivitas besok. Kenapa? Karena di malam hari itu kita punya waktu yang lebih private, kita bisa lebih diem, kita bisa lebih berpikir. Kalau besok siang pagi itu hektik ya, kita susah mikir. Jadi mikir nulis-nulis gitu, kita enaknya pada saat pagi, siang itu udah langsung mempraktekkan apa rencana kita tadi malam. Oke, PR-nya 1. Ya, tuliskan daftar nama kita, prospek kita sebanyak 100 nama. Sumbernya dari mana? Kalau teman-teman aku review ya, dari kontak di handphone, dari Facebook, dari WA, gitu ya. Masukin aja semua. Atau kalau yang mau lebih gampang lagi, bisa dari peer group. Misalkan tetangga satu RT, tetangga satu RW, atau teman kantor satu divisi, satu lantai. Oke, teman-teman, itu aja materinya malam ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silahkan. Aku sambil cek chat ya, kalau ada yang mau tanya langsung juga open mic aja boleh. Oke, teman-teman, kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Saya tadi dulu, saya buka mic dulu. Tapi kalau ada yang malu-malu untuk bertanya di mic, boleh di chat ya. Tapi kalau ada yang mau bertanya, silakan. Tapi kalau nanti buka mic-nya khusus yang waktu bertanya ya, yang lain mic-nya tetap di mute gitu ya. Oke, silakan kalau ada yang mau buka mic-nya silakan. Jadi kita ada waktu tanya jawab nih 30 menit ke depan. Gitu ya. Oke. Mas Adit nanya, 100 prospek nama saja, nama, nomor telepon, dan alamat ini maksudnya wilayahnya ya Mas. Jadi misalkan Jakarta, Bogor gitu. Formatnya baiknya Excel. Lebih gampang kita ngedit-ngeditnya. Oke, PR-nya, deadline-nya itu 1 pekan ya. Ini siapa yang nanya ya? Pak Zulfikar. Oke. Deadline-nya 1 pekan. Tapi kalau kita sudah bisa besok disubmit, bisa disampaikan ke leader-nya. 1 pekan berarti Jumat minggu depan paling akhir ya? Iya, paling akhir
Jumat tanggal 29 berarti ya. Pasti bisa Pak, 100 nama. Bu Linda nanya, Bu Linda, oke. Apa saja garis besar yang disajikan saat presentasi supaya target goal? Mungkin maksudnya waktu kita lagi presentasi ke prospek ya, Bu Linda ya, bukan kita set goal ya. Kalau set goal itu kan kita sendiri ya. Oke, jadi Bu Linda, untuk presentasi itu kita sudah punya formatnya. Ya, jadi ketika Bu Linda itu mau presentasi tentang produk, dari produk baru masuk ke bisnis itu ada formatnya, atau Bu Linda mau presentasi dari bisnis baru masuk ke produk, gitu ya, itu sudah ada formatnya yang diberikan oleh support system kita. Jadi Bu Linda nanti bisa diskusi sama leadernya untuk presentasi tersebut. Biasanya akan dibantu oleh leadernya dulu, baru kita belajar di situ. Gitu. Oke, selanjutnya silakan kalau ada yang mau bertanya. Bonus. Nah, ini dari Bu Ratna ya. Bu Ratna, tadi ya materi di awal yang aku sampaikan bahwa kita punya 3 part. Part yang pertama itu for life, yang kedua itu support system, yang ketiga itu kita, gitu ya. Nah, ketika pertanyaannya adalah seputar komisi, produk, gitu ya, penelitian, itu yang handle adalah perusahaan for life. Jadi Bu Linda, Bu Ratna bisa kontak ke For Life, bisa lewat live chat, bisa lewat email, kemudian lagi bisa lewat WhatsApp inquiry, bisa ditanyakan, atau bisa juga langsung kontak trainer, gitu. Jadi Bu Linda nanti akan dibantu apa-apa saja yang dibutuhkan mereka untuk mengkonfirmasi. Biasanya satu yang ditanya adalah pasti nomor ID sama nama lengkap. Kemudian nanti Bu Linda harus siapin biasanya rekening koran, gitu. Karena nanti mereka cross check-nya dari situ, Bu. Sebetulnya Bu Linda bisa buka dari aplikasi itu kelihatan mutasinya, mutasi transfer, gitu. Tapi nanti bisa detailnya lewat trainer atau lewat kantor, lewat email, gitu. Biasanya mereka minta di email lebih detail. Itu ya, Bu Ratna. Jadi bukan support system. Support system bantunya mungkin, Bu, ini nomor telepon trainer misalnya. Oke, yang berikut lagi adalah kalau untuk mendapatkan alat bantu seperti majalah Summit dan lain-lain, bisa didapat dari mana? Apa dari aplikasi For Life, Ungu, atau order manual? Oke. Kalau majalah Summit itu kita akan dapat pada saat memang dia terbit, Bu. Pada saat terbit majalah Summit, dia akan langsung dikasih pada saat kita order. Gitu. Kantor akan kirim. Gitu. Nah, kalau untuk alat bantu lain ya, kayak brosur, itu pas For Life lagi cetak, lagi ada, itu biasa dikirim bareng. Nah, kalau yang dari kita, yang dari support system, itu yang lebih ampuh kalau aku bilang ya, karena dia lebih luas, lebih detail. Nah, itu bisa kita beli. Biasanya kita jual per 100 lembar gitu. Nanti bisa hubungi upline-nya, Bu ya. Kemudian lagi berikutnya, alamat satu kota atau bisa kota lain. Ini mungkin maksudnya alamat yang di kontak list ya, yang di prospek list ya. Ini bisa di kota lain, Pak. Karena kan sekarang kita bisa prospek lewat WA, lewat Zoom ya. Kalau aku seringnya lewat Zoom. Kenapa lewat Zoom? Karena kita bisa presentasi. Gitu. Jadi boleh di kota lain, silahkan. Mbak, kalau ada yang sudah di prospek tapi masih no respon, tetap masuk di list nggak? Nah, ini teknis, aku suka. Jadi teman-teman gini, setelah kita punya 100 daftar nama, itu berdasarkan pengalaman, kita cuma bisa handle maksimal itu 30 orang per hari. Lebih dari 30 orang kita keteteran biasanya, terutama kita yang masih kerja ya.
Kalau kita udah di rumah aja mungkin bisa lah ya. Tapi kalau masih kerja, aku biasanya keteteran kalau udah lebih dari 30 nama. Jadi teman-teman, kita hanya share template-nya sama nih. Tadi ya, misalkan ini aku bagus deh transfer factor, dia nggak ada respon, itu dibiarin aja Mbak Risma. Jadi dia, misal contoh ya, contoh kita kan masuk ke 100 nama. Biasanya sih lebih dari 100. Kalau aku suka pakai kontak list di handphone tuh kan ada 1000 biasanya ya, 1000 nama atau bahkan 3000. Kalau sehari 30, artinya si orang yang no respon ini dia akan masuk lagi ke bahan baku mentah kita lagi yang akan ketemu di putaran kedua. Jadi kita lanjut aja. Ada 1000 nama di handphone, hari ini 1 sampai 30, nggak ada yang respon, biarin aja. Lanjut ke hari kedua, 31 sampai 60, nggak ada yang respon, biarin aja. Lanjut ke hari ketiga, 61 sampai 90, ada yang respon 1, nah kita follow up. Ya. Nanti di hari ke-31, kita kan mau balik lagi tuh, baru kan masuk lagi yang orang nggak ngerespon itu. Kita masukin lagi gitu, kita kasih. Kalau aku biasanya suka tambahin artikel lain gitu, yang kayak gitu. Jadi artinya dia masuk lagi ke list kita. Gitu. Sambil setiap hari kita tambahin daftar nama kita. Kalau udah keluar, masukin lagi kenalan baru atau siapa. Jadi masuk lagi ke prospek list-nya ya, yang belum respon tetap masukin lagi. Tapi tidak langsung kita, ini teknis lagi, balik lagi ini teknis ya, tidak langsung kita abis itu ingetin lagi besoknya, terlalu deket gitu. Ya, jadi biarin aja, lanjut aja terus, prospek kita kan banyak. Gitu, nanti sampai harinya habis tuh 1000 nama, balik lagi ke nomor 1, ditambah nama-nama baru, orang yang tadi nggak respon kita ingetin lagi gitu. Mbak Titi mau tanya, kemarin saya ada minta perubahan rekening. Oke. Oh, kalau ini Bu, kita bisa tanya langsung ya Bu ya. Jadi memang kita nggak bisa buka informasinya gitu ya di akun kita. Jadi paling kita tanya, kalau aku suka tanya ke trainer atau bisa lewat email gitu ya, atau lewat live chat juga bisa. Nanti tanya aja apakah rekening saya sudah berubah. Oke, jaringan saya hilang timbul. Ya, jadi benar Mbak Risma, yang no respon itu kita input di additional, betul. Mbak Ida, ini beredar cantik, perhatikan sama untuk seluruh kontak atau ganti-ganti, ini mungkin bisa lebih perjelas lagi Mbak pertanyaannya. Untuk pertama, broadcast perharinya maksudnya nggak? Yang kita broadcast itu berupa hal yang sama atau diganti-ganti? Oh, ini kalau aku ya Bu ya, biar gampang, aku selalu samain template-nya, cuman ganti nama-namanya aja. Jadi kita inget gitu, yang ini udah, makanya aku bilang 1 putaran, 2 putaran tuh maksudnya aku, kita lagi tentang tema apa gitu, misalkan COVID yang kita mau angkat ya, tentang tadi, yang terakhir ini heboh adalah rumah sakit nggak punya tempat tidur ya. Misalkan kita mau angkat materi itu, maka itu terus sampai kontak list habis masih tentang itu gitu. Nanti next-nya kita mau bahas tentang apa lagi gitu. Gitu kalau aku sih gitu ya, biar nggak capek juga tiap hari mikir apa ya gitu. Tapi terserah sih. Kalau ini untuk aku aja nih, sharing aku, lebih sederhana, lebih enak, lebih gampang. Terus untuk pertama kali baiknya apa Bu yang kita prospek, misalnya produknya, apa yang kita kirim-kirim. Oke. Jadi teman-teman, kalau kita mau tentukan itu prospek kita produk atau bisnis, sebetulnya kalau kita
idealnya ya, itu kan kita gali dulu kebutuhan dia. Jadi kita temenan dulu ya, temenan sama dia gitu. Dia sebetulnya lagi butuh, ada kekhawatiran nggak sih dengan kondisi seperti ini? Contoh tadi ya, kalau pembukanya seperti tadi itu, lo minum apa gitu kan? Kalau orang itu peduli kesehatan, pasti dia jawab, iya nih ya ampun, gue udah minum madu, minum ini gitu. Nah, kita bisa tangkep dari situ. Dia masih membutuhkan sesuatu. Tapi kalau dia bilang, udah, gue udah minum ini, cuek aja. Nah, berarti kita perlu effort lebih kalau mau masuk tentang transfer factor, tentang produk. Coba gali yang lain. Udah, oh gitu. Oke. Ngomong-ngomong anak-anak gimana gitu, mau sekolah di mana gitu kan. Sekarang udah kelas 6 kan, nanti mau SMP di mana? Terus dia bilang, aduh boro-boro bisnis kayak gini, gue baru dipecat, gue belum mikir deh, mau sekolah negeri kali. Nah, berarti catet, dia butuh duit gitu. Nah, dari situ nanti baru tuh kita bisa kembangin. Kalau gitu, ya kita masukin aja dari sisi bisnis gitu. Terus pokoknya samain frekuensinya, sama-samain sama dia supaya dia nyaman sama kita. Iya ya emang ya kayak gini kondisinya sama, kemarin juga di rumah gue juga ngobrol gitu tuh sama adik-adik gue gitu. Terus dia gitu, terus lo ada rencana apa? Tanya aja sama dia. Terus lo ada rencana apa? Mungkin gitu buka-buka warung, lo kan jago masak misalnya gitu kan. Pengen sih cuman gak ada modalnya. Kita pengen sampai dia nanya, kalau lo ngapain? Tapi kalau dia nggak nanya, tembak aja. Kalau aku suka ngomong gini, gue sama teman-teman lagi jalan bisnis bareng. Lo mau nggak dengerin? Paling nggak siapa tahu kita satu visi bisa cocok jalan bareng gitu. Itu kalau mau masuk dari bisnis ya. Kalau masuk dari produk, pada saat dia butuh produk, langsung aja masukin produknya. Tapi kalau kita bentuknya broadcast, berarti teman-teman udah tentuin aja mau produk atau mau bisnis. Kita nggak gali lagi informasi. Ini kalau mau cepet closing ya, broadcast aja, tentuin aja. Mau produk, sekarang saya mau share tentang produk, ya udah produk aja. Kalau yang tadi aku cerita, itu yang rangkaian normal, yang kita harus ice breaking dulu, prospecting dulu, baru presentasi. Gitu. Jadi ada paling tidak ada 2 strategi. Kalau teman-teman pengen cepet, volumenya itu jualan kan. Nah jualan itu teman-teman yang tentuin, saya mau produk sekarang. Sekarang orang lagi butuh produk, cerita aja produk. Kalau cerita produk, sederhananya gampangnya gini ngomongnya. Tadi ya, misalkan ini bagus banget loh transfer factor, soalnya dia fungsinya untuk misalkan ngedidik sistem imun. Kalau lo butuh TF, kabarin gue ya, udah gitu doang. Nanti kita lihat aja yang ngerespon. Dan memang teman-teman nggak bisa sehari berhenti, 2 hari berhenti ya. Ini kan kita lagi menciptakan ini ya, tren. Jadi konsisten. Kalau teman-teman mau tadi model ngeblas kayak tadi, ya harus konsisten sampai habis dulu. Lihat hasilnya. Oh bagus nih ternyata responnya, ya udah terusin gitu. Tapi sambil begitu ada orang-orang yang memang udah kita incer dari sisi bisnis ya di prospek khusus. Gitu. Jadi kita bisa sambil. Oke. Nah, untuk teman-teman yang ketinggalan atau wifi-nya error, nanti trainingnya ada rekamannya itu di grup Facebook Winners International Network. Jadi kalau mau ngulang lihat trainingnya bisa di grup Winners International Network. Tapi masuk dulu ya, masuk dulu nanti biar di accept sama leader-leadernya di grup Facebook tersebut gitu ya. Silakan Mbak. Oke, Mbak Titi, untuk prospek calon mitra, apakah boleh lewat WA atau harus telepon? Boleh lewat WA. Saya adalah tipe orang yang jarang telepon langsung, kecuali udah mendesak banget gitu ya. Karena kan orang, saya merasa juga saya nggak nyaman gitu ya ketika lagi nggak siap gitu. Kita WA aja dulu. Boleh, Bu, lewat WA. Tapi jangan dijelasin detail. Makanya tadi aku bilang kan, sebenarnya aku pengen jelasin, tapi butuh waktu setengah jam. Lo agak lowongnya di malam apa di siang? Nah, itu baru. Biasanya lewat Zoom aja, atau WA conference call. Kemudian, kalau branding produk, kita lihat dari app, atau ada grup sendiri untuk brandingan for life. Kita lihat dari app. Jadi sebetulnya ini maksudnya mungkin gambar-gambarnya ya. Oke, gambar-gambar itu kita ada dari beberapa sumber, Mbak. Itu dari IG-nya For Life resmi ya.
IG for Life Indonesia, yang suka gambarnya bagus-bagus itu IG for Life-nya US, itu bagus-bagus. Kemudian kita juga bisa dapat dari aplikasi For Life Connect yang warna ungu tadi, gitu. Ya, jadi itu kita bisa masukin ke status WA kita, bisa juga kita share ke prospek lewat broadcast WA tadi. Tapi teman-teman catatan ya, broadcast-nya harus disebut nama orangnya, minimal kita sebut Mas, Mbak, gitu. Ya. Saya cuman bisa lewat WA, Instagram, Facebook. Apakah hal itu optimal? Yang paling optimal adalah Japri WA. Instagram, Facebook, status, terus lagi apa lagi? Itu tambahan. Itu tambahan aja. Atau WA group itu tambahan aja. Nggak usah berharap banyak dapat closingan dari WA group, dari Facebook, dari Instagram. Kita branding boleh, tapi untuk mengharapkan closingan itu dari Japri WA. Gitu. Betul, jadi ini kita sangat-sangat dimudahkan banget dengan kondisi online ini, kita bisa prospek lewat WA. Ya, nanti harapan kita adalah, target kita adalah mereka berkenan mendengarkan kita presentasi melalui WA conference call atau Zoom. Oke, salah satu contoh broadcast ke seluruh nomor WA. Tadi ya, contohnya ya, Mbak, minum suplemen apa? Lagi kondisi kayak gini ya, parah banget gitu. Terus udah gitu, kalau aku minum transfer factor tuh bagus banget untuk kondisi kayak gini, dia tuh antivirus. Kalau butuh TF, kabarin aku ya. Itu kalau aku biasanya. Kira-kira seperti itu. Oke. Gimana caranya kalau ada yang mau join tapi posisi nganggur? Apa solusi yang kita bagi? Jadi teman-teman gini ya, pendekatan ini aku anggap pendekatannya bisnis ya. Kalau pendekatan bisnis dari awal itu kan kita sudah bilang tadi ya, kayak contoh aku ya, gue tuh lagi jalan bareng bisnis sama teman-teman gue gitu kan, begitu. Kira-kira lo mau nggak dengerin, siapa tahu aja kita bisa jalan bareng. Kalau kita masuknya begitu, orang tuh nggak akan bilang nggak ada duit, karena dia tahu yang namanya bisnis pasti harus keluar uang gitu. Nah kalau seandainya memang dia nggak ada uang sama sekali, kalau aku pribadi ini sih sharing aja ya, aku suruh dia jadi reseller aku aja. Gue pengen sih tapi nggak ada duit, ya udah lu jualin aja produk gue, ntar gue kasih deh kalau kejual gitu. Sama-sama. Oke, teman-teman. Ayo, ada yang mau bertanya lagi? Silakan, mumpung ada tanya jawab ini. Nah, tapi tadi pertanyaan teman-teman semua, kalau pengen lebih detail lagi dan advance-nya, itu ada di training prospecting klinik ya, di WD. Jadi jangan lupa nanti untuk lanjut ikut training WD-nya, biar lebih detail lagi tentang prospecting klinik ya. Tuh. Silakan kalau yang kita dapat menetapkan visi. Ini visi kita apa visi prospek nih? Pertanyaannya dari Pak Kamil Rusman. Maksudnya visi kita. Oh, oke. Jadi sebetulnya Pak, memang nggak bisa dipungkiri ya tadi Pak, seperti yang saya sebutin, dengan kondisi rutinitas kita hampir gitu tuh nggak punya pengen apa gitu ya, ke gambar visi apa, mimpi apa gitu. Nah, caranya adalah untuk kita menemukannya adalah hadir pertemuan Pak. Hadir pertemuan itu nanti karena akan berbagai macam orang sharing, nanti akhirnya ketemu Pak, oh iya, saya pengen itu sama tuh kayak si ibu itu, misalnya gitu. Jadi jarang gitu nanya sama suami gitu, sama istri kita, kita 5 tahun lagi
mau ngapain ya, itu jarang banget gitu. Nah, kenapa? Karena itu kita sibuk sama rutinitas. Nah, akhirnya kita nggak dapet pencerahan lain gitu. Nah, ketika kita hadir ke pertemuan, kita ketemu banyak orang, kita sering prospecting. Kenapa aku senang prospecting? Tahu bahwa ada dunia kayak begini gitu. Ada ya orang menghadapi kondisi seperti ini. Nah, dari situ akhirnya dapat tuh visi-visi. Contoh ya, ini yang aku ketika kemarin aku bikin beberapa seri di grup ya, itu bentuknya kayak semacam presentasi berseri. Alasannya adalah kondisi COVID seperti ini, di mana rumah sakit nggak punya banyaklah keterbatasan kritis dan lain-lain gitu ya. Nah, ini kondisi kritis seperti ini bukan tanggung jawab pemerintah saja, bukan tanggung jawab dokter saja, bukan tanggung jawab rumah sakit saja, tapi tanggung jawab saya, tanggung jawab kita. Saya tahu sesuatu, saya tahu bahwa orang-orang yang nggak bisa divaksin, dia bisa konsumsi dulu transfer factor, orang-orang seperti kita yang belum prioritas, bisa dulu konsumsi transfer factor, kenapa kita ambil peran itu gitu. Nah, itu kan bentuknya visi sebetulnya. Atau misalkan bagaimana kita pengen deh punya hidup yang nanti pensiunnya itu pengennya hanya ibadah aja misalnya, hanya jalan-jalan, hanya sama cucu, tapi gimana ya saya mau ngebangun itu. Nah, itu kan visi sebetulnya. Saya pengen ngebagi gimana sih Ti bisa pensiun umur 40 gitu ya, 42 bisa pensiun. Apa sih yang disiapin? Itu kan visi. Nah, itu karena sering ketemu orang dari prospek, kemudian dari pertemuan-pertemuan, sehingga kegambar gitu. Iya ya, ternyata hidup tuh bukan begini doang ya ternyata. Ternyata bukan cuma kerja doang ya, hidup tuh ternyata banyak ya yang harus dilakuin gitu. Nah, dari situ Pak, jadi tipsnya adalah hadiri pertemuan, selalu sering melakukan prospek, sehingga kita juga terbuka gitu Pak. Sebentar, bisa nggak? Penguasaan produk dulu mungkin ya. Jadi produk dulu harus kita kuasai, baru kita memikirkan untuk visi. Monggo silahkan. Kalau Bapak mau masuk dari produk silahkan. Pendekatan produknya. Tapi kalau saran saya tetap nggak apa-apa Pak, sambil aja gitu. Karena biasanya kalau kita fokus hanya di produk, penolakan terbesar itu yang sering kita dengar adalah produknya mahal gitu. Jadi di-combine aja Pak, di-combine. Bisa dari produk, bisa dari bisnis juga, sekali-sekali ngobrol gitu. Oke, gimana? Nah, ini tadi ya pertanyaan. Gimana kalau ada calon prospek yang nanya produknya mahal gitu ya. Nah, ini ada satu tips juga yang dikasih tahu Bu Ratu juga ya. Kalau aku juga tipsnya biasanya aku bilangnya gini. Kalau orang bilang mahal itu kan karena mereka punya pembanding. Kalau nggak ada pembanding kan nggak bisa dibilang mahal gitu ya. Nah, sedangkan transfer factor nggak punya pembanding, dia bukan vitamin nggak bisa disamain, dia bukan suplemen nggak bisa disamain, dia bukan herbal nggak bisa disamain. Apa ya yang bisa mirip-mirip sama transfer factor? Maka aku akan menyandingkan dengan vaksin, gitu. Ketika kita mau divaksin sekali, satu jenis virus harganya 300.000, harus 3 kali ulangan 900.000. Transfer factor memberikan kita antibodi dari 100.000 jenis virus, satu kapsul harganya 10.000. Jadi mahalnya di mana? Kalau aku biasanya begitu. Tuh, jadi atau juga bisa yang kedua. Ini tergantung prospek kita ya. Dia nyamannya di mana kita masuknya. Atau cara yang kedua, ini agak lebih bercanda. Makanya kalau beli TF jangan dari duit sendiri. Kasih tahu dong, kita kan dapat komisi referral kalau seandainya kita nyeritain transfer factor gitu. Bisa. Oke. Malam Mbak, untuk sementara saya milih produk, tapi kendala setiap kami nawarin konsumen bilangnya mahal. Betul. Di situ kendala kami gitu. Benar. Jadi tadi ya teman-teman, tipsnya adalah coba kita buka diri untuk masuk
sesekali ke pendekatan bisnis dan visi. Sesekali aja. Memang pendekatan produk itu sangat nyaman ya, aku juga suka, karena produk ini memang nggak ada saingannya, aku juga suka menggebu-gebu kalau cerita tentang transfer factor, karena memang produknya bagus banget, cuman memang ketika orang belum paham, mereka pasti akan bilang mahal gitu ya, kecuali orang itu sakit, dia butuh, dia nggak peduli berapapun harganya dia beli gitu ya. Tapi kalau seandainya orang-orang sehat, itu biasanya mereka lebih peduli sama tampilan gitu ya, sama kecantikan, sama baju, daripada sama kesehatan gitu. Nah, memang penolakan yang paling sering kita dengar adalah produknya mahal. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir, kita udah kan tadi ya, udah beberapa tips gimana ya kalau orang bilang mahal. Kita kasih jawaban begini, begitu, begini, begitu. Kalau seandainya belum closing juga, next aja, banyak orang lain kok. Banyak orang lain, teman Bapak Ibu bisa lihat bahwa banyak orang di For Life yang bisa jalanin bisnis ini, yang bisa closing banyak, berarti kan banyak orang juga yang sebenarnya bilang produknya nggak mahal. Jadi, apa gunanya tadi name list? Itu untuk teman-teman, untuk Bapak Ibu lihat, benar nggak sih saya sudah melakukan prospek sebanyak itu, sehingga saya bilang bisnis ini susah. Sehingga saya bilang saya selalu ditolak. Sehingga saya bilang saya selalu dibilang produknya mahal. Ternyata saya baru prospek 2 orang. 3 orang, 4 orang. Makanya kenapa penting prospek list. Dan dikasih centang-centang. Sehingga kita bisa review diri kita sendiri. Kenapa sih saya selalu ditolak? Gitu tuh. Kenapa sih orang tuh nggak ada yang mau? Kenapa sih orang itu bisa sukses? Coba tanya sama mereka. Berapa banyak yang mereka prospek setiap hari dan berapa banyak yang saya prospek setiap hari? Oh iya, saya bulan ini cuma prospek 1. Udah gitu, itu mulu yang diulang. Kata dia mahal. Siapa sih A? Besok ngomong lagi sama upline, oh, susah mahal. Siapa sih A? Belum pernah bergerak dari situ. Jadi terus aja cari lagi. Pasti ketemu. Oke, lanjut. Oh, udah habis. Alhamdulillah. Oke, teman-teman. Terima kasih. Jadi, aku ulang yang teman-teman lakukan ya setelah ini. 1 adalah masuk ke grup FB, ada 2 ya, grup FB-nya ada 2. Yang kedua adalah teman-teman download aplikasi For Life Business dan For Life Connect ya. Terus yang ketiga teman-teman apa ya, ada yang ingat nggak? Kok aku lupa sih ini. Udah deh, benar, For Life Connect, For Life Business, For Life Connect. Kemudian yang berikutnya adalah keempat, buku impian. Miliki buku impian ya, tulis 100 impian teman-teman. Nah, PR-nya adalah buat 100 daftar nama. Gitu. Oke, itu aja. Terima kasih waktunya, Pak Pur. Oke, thank you Mbak Titi, luar biasa ilmunya. Oke, teman-teman, sebelum selesai, kita berikan tepuk tangan dulu untuk Mbak Titi semuanya. Yuk, tangannya di screen. Ilmunya luar biasa. Gitu ya. Oke, sebelum kita akhirin, kita harus foto-foto dulu. Oke, buka videonya semuanya. Kita foto-foto bareng. Kita foto lah. Oh my God, ini ada 9 slide. Ada 9 slide. Ya, ini nggak tahu slide yang mana. Pokoknya senyum terus ya, senyum dulu ya. Ini ada 9 slide. Aduh, tapi masih ada tulisan-tulisan tutup. Oke. Oke, kita close lagi. Oke. 1, 2, 3. Foto dulu. Oke, slide pertama. Slide kedua. Silakan Bu Ratu. 1, 2, 3. Buka semua dong. Iya. Slide ketiga. Kita lihat. 1. Slide keempat. Ayo Adik, ikut foto. Slide keempat, ini gerak-gerak. Oke. Iya. Slide kelima. Loh, ini nggak ada fotonya nih. Slide ke-6. Kalau foto kayak mana, Yu? Udah?
Ini aja. Slide ke-7. Yuk, foto sama-sama. Slide ke-7. Kameranya dibuka kalau pengen kelihatan mukanya. Slide ke-8. Ini masih ada tulisan nih, masih ada. Oh, Jangan chatting-chatting dulu ya, jangan chatting dulu sebentar. Sebentar, jangan chatting dulu. Slide ke-8. Oke. Slide ke-9. Oke. Ntar kita balik dulu. Oke teman-teman, jangan lupa besok ada training lanjutan yaitu Winners Product Knowledge. Jadi ini penting juga teman-teman harus kuasain mengenai product knowledge tadi ya kalau pengen pendekatan dari produk, dan juga ada tanya jawab tadi handling objection mengenai produk kenapa mahal segala macam, itu ada di training product knowledge juga jawabannya ya. Dan di Winners nanti di training yang modul kedua Winners Development itu ada prospecting klinik, itu juga ada semua jawaban tentang handling objection, masalah-masalah yang banyak teman-teman nanti hadapi, termasuk jawaban gimana caranya ngejawab ini produk mahal, gimana sih caranya. Nah itu semua ada di training nanti diberikan. Jadi pesan saya tetap ikutin trainingnya sampai selesai, sampai hari Jumat ya. Dan PR-nya tolong dikerjakan, komunikasi terus sama upline-nya ya. Jadi upline-nya nanti kalau lihat teman-teman aktif ngerjain, nah berarti dia pasti deh teman-teman dibantu nanti sama upline-nya ya. Upline sangat senang sekali kalau lihat teman-teman tuh aktif, nah upline-nya disibukin, dia pasti akan bantu teman-teman gitu ya. PR-nya kerjain sendiri ya, jangan suruh anaknya. Ya. PR-nya dikerjain, jangan nanti dikasih ke upline-nya, jangan dikasih ke guru anak-anak ya. Anak-anak kan pagi-pagi nih zoom-nya. Ya, oke, training udah selesai. Kalau ada yang mau leave grupnya silakan nggak apa-apa. Kalau mana yuk? Kalau mau ke kiri boleh, ke kiri. Ya. Kalau ada yang Kanan atas. malam ini masih mau lanjut prospek ketemu orang, silakan. Silakan. Ayo. Tuh, mau bantu ayo. Kalau ada yang mau kirim produk, ayo silakan ke Tiki, silakan. Dadah, assalamualaikum. Ketemu besok. Udah? Udah? Besok malam. Dadah. Terima kasih. Semua. Sampai ketemu besok semuanya. Ya. Ketemu besok. Halo? Hari tiga harus siap materi marketing plan, harus siap. Jangan sampai udah belajar belum? Lihat. Udah belajar. Tapi ketawanya lebar ya. Belajar udah Pak Nur, tapi belum lulus. Mau makan silahkan. Nanti hari ketiga marketing plan, tolong kalau ada pertanyaan yang susah-susah ya. Kalau pertanyaan yang banyak ya. Iya dong, trainernya jago nih harus jawabnya, pengalaman. Trainernya tuh peringkatnya double international diamond. International diamondnya 2. Double. Udah nggak sabar nih, Iya. Nanti nanya banyak nanya. Harus. Iya, ID boleh nanya berarti ID. ID boleh nanya juga. ID 2. Iya, banyak. Oke. Nah, Oke, pada pulang ya, Ya, ini yang mau lanjut 97 orang lagi mungkin mau ikut training berikutnya kali ya. Kalau ada yang pada mau pulang. Ini semangat sekali, luar biasa ini. Sampai rumah, Bu. Oh, udah sampai. Oh ya udah di rumah ya, saya lupa. Aduh. Oke. Udah ngantuk tuh. Pak Budi udah 5 watt.
Ayo, kita ketemu besok malam. Jangan lupa PR-nya dikerjain. Besok malam pada waktu dan gelombang yang sama ya. Masih bisa kok tulis satu. Yo, pulang. Iya. Iya, Besok jam nanya 7 ya. di sini. Jangan. Lanjut sampai besok nih. Iqbal ngopi.